25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi ya. saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi beberapa ustadz ya, ulama daripada pihak Muslim. Yaitu ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Donditan, ada Ustadz Ipung Atria, dan ada Ustadz ya Profesor Menahem Ali ya. Teman-teman sekalian, dalam video ini mereka menyerang kekristenan secara membabi buta. Tetapi mereka tidak diproses. Kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, ini sebuah penistaan agama, teman-teman sekalian. Penistaan agama. Kalau juga kita lihat kemarin saja ya, kayak Deddy Kobusor ya, koar-koar itu ya. Dia katakan Elia masuk kamar orang lain karena hanya membandingkan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus ya. Yang dimana hal ini selalu disamakan oleh Muslim. Bahwa Isa dan Yesus itu sama. Lalu Elia memberikan penjelasan itu bahwa Isa yang di dalam Al-Quran dan Isa yang ada yang Yesus yang ada dalam Alkitab itu adalah berbeda, tidak sama karena silsilahnya, kemudian historisnya dan juga secara teologisnya ya, dan diceritakan secara berbeda. Itu tentu kekristenan membantah hal itu, dan apa yang disampaikan di podcastnya Richard Lee ya, Dr. Richard Lee, teman-teman sekalian, itu suatu hal yang benar dan mereka goncang dalam hal itu. Apalagi pemaparan Elia sangat santun, sangat lembut dan mudah dipahami sehingga banyak yang ketar-ketir ya, ketakutan karena kebenaran diungkapkan. Nah, giliran mereka saat ini, bagaimana para ustadz suka ya masuk kamar orang dan koar-koar. Saya kopi ya dari Deddy Kobusor gitu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu apa yang menjadi ocehan mereka berikut dan kita nantinya akan bahas satu persatu. Dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih, karena ini very sensitive. 25 Desember adalah hari lahirnya setan yang namanya Sol. Dia jadi Tuhan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi ya. saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Deddy Kobuse. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan ya. Ustadz Ahmad Kainama bilang bahwa tanggal 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran Dewa Matahari, yaitu Sol Invictus ya. Padahal teman-teman sekalian, jauh ya sebelum perayaan Dewa Matahari itu, kekristenan sudah teman-teman sekalian merayakan Natal 25 Desember. Kemudian Ustadz Donditan ya, dia bilang bahwa separuh kitabnya orang Kristen itu dicuri ya dari salah satu kitab ditunjukkannya, mungkin dari kitab Talmud Yahudi mungkin, teman-teman sekalian ya. Karena memang yang kita diceritakan dalam Alkitab adalah sejarah daripada nabi-nabi dan juga rasul. Bahkan kita lihat bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang Israel. Nah, teman-teman sekalian, tentu tuduhan-tuduhan seperti ini mereka tidak berkaca loh ya. Mereka tidak berkaca. Ustadz Ipung dia bilang Alkitab ini mau benar, mau betul ya, orang Kristen pasti masuk neraka.
dan orang Islam pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Ya, nabinya saja, ya sebenarnya nanti saya jawab ini, tapi tidak apa-apa ya. Nabinya saja teman-teman sekalian tidak menjamin dirinya kalau dia itu masuk surga gitu. Ya, ya ada beberapa ustadz yang mengatakan demikian ya. Insya Allah ya, sebenarnya seperti itu yang kita biasa dengar. Kemudian Menachem Ali jelas tadi dia mengatakan ini teman-teman sekalian bahwa kita ini perampok ya, mencuri. Nah ini teman-teman sekalian tuduhan-tuduhan ini fitnah yang sangat keji, yang kalau dihubungkan dalam penistaan agama, sebenarnya mereka ini sudah menista agama. Nah teman-teman sekalian, berhubung karena kita ini hanya menggunakan hak jawabnya kita, maka kita akan menjawab satu persatu. Yang pertama, kita akan menjawab Ustadz Ahmad Kainama, yang dimana dia katakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Tuduhan semacam ini teman-teman sekalian, tuduhan liar, tuduhan yang memang orang-orang yang memang bodoh, tidak belajar dengan baik gitu ya. Jadi dia tidak paham bahwa tanggal 25 itu adalah tanggal kelahiran daripada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan memberikan keterangan bagi kita. Teman-teman, ini saya sudah bahas ya dalam sebuah video saya. Teman-teman bisa melihat di video ini ya. Linknya saya kasih di deskripsi. Ya, saya sudah bahas tentang tanggal 25 Desember. Lalu jauh sebelum ya perayaan tentang kelahiran Dewa Matahari itu di Romawi teman-teman sekalian ya, jauh sebelumnya kekristenan sudah merayakan Natal ya. Sebelum Sol Invictus ini, orang Kristen sudah merayakan Natal. Di mana kita bisa melihat itu teman-teman sekalian ya. Itu sebelum abad keempat, karena itu kurang lebih ya perayaan Sol Invictus ini itu di abad keempat. Tetapi sebelum itu gereja-gereja kuno sudah merayakan yang namanya Natal di tanggal 25 Desember. Ya. Lalu di mana kita bisa melihat ini? Teman-teman sekalian, kita bisa melihat dalam tulisan-tulisan sejarawan seperti misalnya tulisan Irenaeus, ya, Hippolytus Josephus, ya, di abad pertama teman-teman sekalian. Di tulisan-tulisan mereka itu sudah ada tanggal 25 Desember perayaan Natal, ya. Dan juga kita bisa melihat di dokumen-dokumen Yahudi di tahun 190 Masehi teman-teman sekalian, yaitu di Mikilotanik, ya. Teman-teman sekalian bisa melihat dari tulisan-tulisan itu. Jadi jauh sebelum perayaan Sol Invictus itu kekristenan sudah merayakan Natal. Ahmad Kainama, bangkei, ya, orang Kristen sudah merayakan Natal. Ya, jadi tuduhan semacam itu sangat cemen sekali gitu, karena Anda kurang belajar dan tidak memahami kekristenan itu. Baik, teman-teman sekalian, itulah jawaban kita mengenai Ahmad Kainama. Sekarang kita akan menjawab Donditan. Boleh nggak saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini yang separuh tuh nyolong dari sini? Nyolong. Saduran gitu. Jadi ya. saya bilang ini kitab Spanyol gitu. Separuh nyolong gitu. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Ya, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa kitab Kristen itu nyolong dari kitab Talmud Yahudi. Ya, itu nyolong dari kitabnya Yahudi katanya. Ini sebenarnya tidak ngaca si Donditan ini. Ya, kayak Al-Quran, ya kan? Kitab sucinya itu nyolong di mana juga, bro? Emang Islam berdiri sendiri tanpa nabi-nabi Yahudi. Oke lah, gini aja. Tidak usah ya pakai sebenarnya Adam, Hawa, karena itu semua orang Yahudi ya. Kemudian Ibrahim gitu ya. Kemudian Kobil, Hobil, Nuh, ya kan? Nah, usah pakai itu. Ya. Tidak usah, karena itu semua nabi-nabi daripada orang Yahudi gitu. Kenapa sekarang semua kalian mengklaim bahwa nabi-nabi Yahudi adalah beragama Islam? Semua beragama Islam. Ya. Babe Haikal bilang itu semua ya para nabi itu adalah beragama Islam. Ya. Jadi sebenarnya ngaca dulu Donditan. Ya. Lihat dulu balok yang ada di mata Anda, baru Anda melihat selumar di mata orang-orang Kristen. Anda periksa dulu kitab Anda lah. Ya kan? Isi Al-Quran yang kalian katakan bahwa, yang kalian sebutkan sebagai penyempurna ya, walaupun ya
Ya, saya ketawa dalam hal ini teman-teman sekalian ya. Ya. Karena buat saya Alkitab kita sudah sempurna dan itu tidak perlu disempurnakan. Ya. Kemudian si Ustadz Ipung Atria, dia katakan mau benarkah, mau salahkah kitab suci ini tetap saja Kristen masuk neraka, Islam masuk surga. Ya, ini ngaco. Ya, benar-benar ngaco. Ya. Si Ustadz Ipung Atria ini teman-teman sekalian memang benar-benar orang munafik gitu. Ya. Ini suka menghina kekristenan. Satu-satunya jalan keselamatan itu adalah iman pada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan menuju surga. Kalau tidak melalui Yesus tidak ada keselamatan. Anda mati dalam dosamu. Anda binasa dalam dosamu. Ya. Jadi jangan mengklaim agama Anda yang paling benar. Kekristenan juga kami ya ngotot-ngototan. Kami percaya bahwa agama kami agama yang paling benar. Maka kami yang berhak masuk surga. Ya kan? Punya bapak kami kok. Kami nak panggil Allah. Kami lebih spesifik lagi ya. Lebih masuk lagi ke dalam itu kayak ada hubungan antara anak dan bapa. Kami panggil Tuhan kami itu sebagai sebutan Bapa. Ya. Jadi kami anak-anaknya ahli waris daripada kerajaan surga. Nah teman-teman sekalian, terakhir adalah Menachem Ali. Ya, kita dengarkan lagi dulu. Meskipun kita tahu Taurat itu sudah dipalsukan, meskipun kita tahu kitab Bible, kitab Injil sudah dipalsukan. Ya, teman-teman sekalian, itu disampaikan oleh Profesor Menachem Ali. Ya, teman-teman sekalian, ini ya bisa dikatakan ini pendidikannya tinggi sekali sebenarnya. Tetapi memang kadrun. Ya, melakukan penistaan agama. Coba kalau kita mengatakan demikian. Al-Quran sudah dipalsukan. Pasti teman-teman sekalian kita dianggap sebagai penista agama. Kita bisa dipenjara kalau kita bilang kitab sucinya itu sudah dipalsukan. Tapi dia katakan Taurat sudah dipalsukan, Injil sudah dipalsukan gitu. Ya. Sekarang Menachem Ali tunjukkan Injil yang asli dan Taurat yang asli. Ya. Jadi jangan Anda hanya keluar-keluar saja. Seharusnya kalian bisa membuktikan yang aslinya. Nah teman-teman sekalian, saya tidak menjawab Menachem Ali ini. Tapi kita dengarkan satu penjelasan daripada teman saya, yaitu Pak Heri Christian. Kita lihat berikut ini. Tuhanmu itu adalah kecaman terhadap bidat-bidat yang di sini. Oke, selanjutnya. Di abad-abad ini, ketika sebelum Islam lahir, orang Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah. Oke, Nabi, Injil, itu udah biasa ya, Rasul, apalagi ya, Roh Kudus, tapi bisa jadi Rohul Kudus dan lain-lain. Oke, perhatikan Dedi, Pak PhD, Deddy Corbuzier PhD, perhatikan. Ini di mana sebelum Islam lahir. Lalu saat ini Haikal Hasan, termasuk semua ya, semua Muslim sekarang, tak sebut Proteslam. Itu mengatakan, kembalikan nama Allah kami. Kamu mencuri. Sebagai seorang akademisi, otaknya gimana? Kamu ngomong apa kepada mereka-mereka yang mengatakan kami mencuri kata-kata ini? Suruh kembalikan. Kenapa jadi Allah SWT, Tuhanmu, Dedi? Kenapa? Kata Allah ini sama dengan Tuhan. Saya pakai bahasa sederhana ya. Saya mengajar untuk anak SMP. Tapi khusus untuk Dedi. Karena Anda soal agama, kamu mesti belajar lagi. Ya, Tuhan. Itu sama pada, itu generic name namanya. Nah, ketika Muhammad lahir, hadir, menciptakan Islam, maka kata Allah untuk membedakan di plus SWT. Itu Dedi. Makanya apa yang kami kembalikan? Kami adalah menyebut nama Tuhan secara umum, bukan Allah SWT ini, bukan. Nah, sekarang saya kasih tahu, kekristenan itu bergerak konsisten dari awal. Konsisten, pengajarannya konsisten. Matius 22 ayat 37 sampai 34. Lalu di sini mau dipotong, palsu, Isa jadi Yesus, Abraham jadi Ibrahim, semuanya dirubah-rubah. Salomo menjadi Sulaiman dan seterusnya. Oke?
Sampai sekarang, sampai 2023 ini. Bahkan almarhum Agustan, maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, dia udah almarhum. Bayangkan Dedi, dia mengatakan, ingat ya, kami abad keberapa? Ya, abad pertama. Lalu perjalanan kami konsisten kan? Di sini dia mengatakan, oten ini ya, tisu toilet, mengganggu kami sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, gimana? Kamu ngomong apa? Padahal kalian lahir abad ini, 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari penjelasan Pak Heri Christian, dan itu saya percaya teman-teman bisa memahami dengan mudah ya. Dan apa yang sudah dituduhkan kepada kita tadi teman-teman sekalian itu semua fitnah, karena memang mereka ini adalah orang-orang yang saya tidak segan-segan mengatakan mereka ini adalah antikris. Antikris artinya kan menolak Yesus. Mereka ini adalah antikris di akhir zaman teman-teman sekalian. Dan tentu kita lihat bahwa antikris akan berakhir binasa. Ya, mereka akan mati dalam kesalahan mereka jika mereka tidak mau bertobat. Ya, pasti akan mati dalam kesalahannya. Jadi jangan berkecil hati, ya, belajar terus, dan saya pun terus belajar supaya kita bisa ya menjawab tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya ya dari kandurun-kandurun seperti yang kita bahas di video ini. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.